Siang atau sore Pak Wiba, perkenalkan saya Felicia Saputra, saya adalah mahasiswa hubungan internasional dari kelas 22A Ekonomi Politik Amerika dengan NIM 0104322004. Dan di kesempatan kali ini saya ingin melakukan penjelasan secara singkat mengenai rangkuman pembelajaran dari week pertama hingga week ketujuh. Nah, pada week pertama kita itu mempelajari mengenai keterkaitan antara ekonomi politik dan keamanan, serta bagaimana distribusi kekuasaan dan sumber daya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Keamanan itu bukan hanya tentang militer, tetapi juga melibatkan kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh ekonomi. Politik ekonomi juga menjadi faktor utama dalam membentuk kondisi sosial, karena aktornya adalah manusia, dan interaksi antara ekonomi dan keamanan saling berkaitan. Nah, dalam ekonomi, distribusi kekuasaan terkait dengan bagaimana sumber daya dan kekayaan dikelola. Hal ini eratnya kaitannya dengan kesejahteraan, karena sistem ekonomi itu menentukan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Nah, berbagai perspektif ekonomi itu juga memberikan pemahaman berbeda seperti ekonomi klasik yang menekankan efisiensi produksi dan ekonomi Marxis yang menekankan konflik antara pemilik modal dan pekerja, serta ekonomi institusional yang menyoroti peran organisasi dalam pembangunan ekonomi dan pencegahan perang melalui kepentingan bersama. Selain itu, ekonomi politik juga berdampak pada lingkungan. Misalnya dalam pengelolaan polusi yang akhirnya mempengaruhi sektor militer, kita juga melihat bagaimana populisme muncul dalam konteks ekonomi global. Selain itu juga ada isu-isu kontemporer yang mendukung kebijakan ekonomi seperti migrasi, perubahan iklim. Nah, ini selain mempengaruhi kebijakan ekonomi, tapi juga distribusi kekayaan itu juga terpengaruh. Dan akhirnya stabilitas sosial dan politik itu juga terpengaruh. Dalam studi kasus ini, kita melihat di Amerika Latin dan Karibia, dampak kolonialisme masih terlihat melalui ekonomi ekstraktif dan ketimpangan yang tinggi. Wilayah ini tuh terus berjuang menghadapi otoritarianisme dan sistem perlindungan sosial yang lebih baik. Integrasi perdagangan seperti NAFTA seringkali menguntungkan negara-negara besar, memperlihatkan bagaimana kepentingan politik menjadi dasar kerjasama ekonomi. Lalu dalam week 2, kita mempelajari 4 teori utama yang memahami dinamika politik ekonomi kawasan Amerika, serta bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks global termasuk Asia Timur Laut dan Indo-Pasifik. Yang pertama adalah Theory of Region. Teori ini menjelaskan bahwa kawasan dibentuk berdasarkan kesamaan karakteristik baik geografis, ekonomi maupun sosial. Integrasi regional seperti NAFTA dan Mercosur menjadi contoh bagaimana negara-negara dalam suatu kawasan itu berusaha membentuk kerjasama ekonomi. Namun kendala utama tetap ada, yaitu ketimpangan kekuatan politik dan ekonomi. Nah, teori yang kedua adalah teori dominasi dan subordinasi. Teori ini menjelaskan hubungan asimetris antara negara-negara dominan dan subordinat, seperti ekonomi Amerika Serikat di Amerika Latin yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dan perdagangan. Pendekatan realis melihat ini sebagai konsekuensi alamiah dari kekuatan yang lebih besar. Sementara pendekatan institusionalis percaya bahwa norma dan aturan dapat mengurangi ketimpangan ini. Lalu teori yang ketiga adalah World System Theory atau sistem core, semi-periphery, dan periphery. Teori ini membagi dunia dalam 3 kategori, yaitu yang pertama core, negara-negara dominan secara ekonomi dan politik seperti Amerika Serikat dan Jepang. Lalu yang kedua adalah semi-periphery, negara yang sedang berkembang menuju core seperti China. Lalu yang ketiga adalah periphery, negara yang bergantung pada core sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah seperti negara-negara di Afrika atau Amerika Latin. Dan yang keempat adalah intrusif, sistem yang menghubungkan core dan periphery seringkali melalui intervensi eksternal dan eksploitasi oleh multinational company atau kolonialisme. Lalu yang keempat, kita juga mempelajari mengenai Four Patterns Variable Framework, di mana kerangka ini mengidentifikasi bagaimana perbedaan budaya dan institusi membentuk dinamika ekonomi politik. Yang pertama adalah afektivitas versus netralitas afektif. Ini bertindak berdasarkan emosi dan rasionalitas. Yang kedua adalah self-orientation vs collectivity orientation yang mementingkan kepentingan pribadi, misalnya Amerika Serikat, atau kepentingan kolektif, misalnya adalah NATO. Lalu yang ketiga adalah particularism dan universalism. Ini merupakan keputusan berbasis hubungan personal. Ini banyak terjadi di Amerika Latin. Dan universalism itu berbasis aturan yang berlaku untuk semua, seperti di Amerika Serikat. Lalu yang keempat adalah ascription versus achievement, yaitu status peroleh melalui keturunan atau pencapaian. Kemudian kita juga mengaitkan pembahasan ini dengan kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat geopolitik dunia dan persaingan antara Amerika Serikat dan China. China yang berupaya
menjadi core baru dalam sistem dunia, sementara AS itu memperkuat aliansi seperti AUKUS dan Quad untuk menahan ekspansi pengaruh Cina dan menjadi stabilitas kawasan. Lalu yang ketiga, kita itu pada minggu ketiga, kita mempelajari bagaimana kolonialisme membentuk dinamika kawasan, serta bagaimana konsep region dapat dijelaskan melalui World System Theory, hubungan dominasi dan subordinasi, serta faktor geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Kolonialisme itu memiliki pengaruh besar dalam membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Negara-negara seperti core, yaitu Eropa Utara, seperti Inggris dan Belanda yang cenderung menerapkan meritokrasi dan demokrasi, sedangkan Eropa Selatan seperti Spanyol dan Portugal lebih partikularistik dan melahirkan pemerintahan otoriter di bawah koloninya. Dalam perspektif World System Theory, dunia terbagi dalam core, semi-periphery, dan periphery, di mana kawasan yang lebih maju mendominasi yang lebih lemah. Hal ini juga sejalan dengan Parson atau Four Theory tadi yang menjelaskan bahwa negara-negara di utara lebih universal dan meritokrasi. Sementara negara-negara di selatan itu lebih hierarkis dan partikularis. Sebuah region itu menjadi signifikan setelah melihat interaksinya dengan sistem global yang intrusif, seperti kolonialisme dan globalisasi. Dalam konteks geopolitik, letak geografisme itu mempengaruhi strategi politik suatu negara seperti Amerika yang sulit diinvasi karena dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Atlantik. Secara geoekonomi, kekayaan suatu negara itu dipengaruhi oleh faktor geografis, misalnya keberadaan Panama Canal yang menghubungkan jalur perdagangan global. Dari segi geostrategi, negara-negara besar itu mengelola keunggulan geopolitik dan ekonomi mereka melalui mekanisme pertahanan seperti US Central Command untuk mengontrol wilayah strategis. Selain itu, pembagian wilayah di Afrika yang dilakukan oleh penjajah itu sering kali mengabaikan keberlanjutan sosial dan politik, berbeda dengan Amerika yang lebih struktur. Kita juga membahas NAFTA pada minggu ini, yaitu superpower seperti Amerika Serikat juga berperan besar dalam dinamika keamanan global melalui perjanjian NAFTA yang yang mengikat dengan Kanada dan Meksiko untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Lalu pada week keempat dan kelima, kita itu mempelajari mengenai banyak hal. Yang pertama adalah kebijakan luar negeri yang merupakan bagian dari kebijakan publik yang diambil oleh negara dalam suatu konteks global. Sebagai kebijakan publik, kebijakan luar negeri itu dirancang untuk memenuhi kepentingan nasional dengan mempertimbangkan kondisi internasional yang dinamis. Dalam teori hubungan internasional, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dianalisis melalui pendekatan realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan faktor domestik. Pendekatan realis menekankan pentingnya kekuatan dan kepentingan nasional dalam menghadapi sistem internasional yang anarkis, di mana negara-negara itu harus menghitung keseimbangan kekuatan atau balance of power untuk bertahan. Sementara itu, liberalisme menekankan kebijakan kerjasama internasional sebagai solusi untuk mengurangi konflik, yang kemudian berkembang menjadi liberalisme institusionalis dengan dukungan institusi global. Namun dalam realitasnya, tidak semua negara itu dapat diajak bekerja sama, seperti terlihat dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap PBB dan NATO. Lalu selanjutnya ada konstruktivisme. Di sisi lain, konstruktivisme ini melihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai refleksi identitas nasional, nilai-nilai, dan norma. Selain pendekatan teoris, kebijakan luar negeri itu juga dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti persaingan birokrasi di pemerintahan, model politik birokrasi, dan tekanan dari masyarakat serta kelompok kepentingan. Model two-level game menunjukkan bahwa pemimpin Amerika Serikat itu harus menyeimbangkan tekanan domestik dan internasional, seperti dalam kesepakatan nuklir Obama dalam menjalankan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. eh, Amerika Serikat itu juga mengadopsi berbagai grand strategi seperti isolasionisme yang membatasi keterlibatan global, liberal institutionalism yang mengedepankan pemimpin AS dan dalam organisasi internasional, offshore balancing yang mengandalkan sekutu regional untuk menahan ancaman serta primacy, dan mendorong AS untuk terlibat dalam berbagai isu global dengan biaya yang tinggi. Faktor utama dalam kebijakan luar negeri meliputi kekuatan power, institusi, identitas, dan tekanan domestik. Nah, dalam menghadapi tantangan global, Amerika Serikat itu berhadapan dengan berbagai isu kontemporer, seperti kebangkitan Cina sebagai persaing ekonomi dan militer, keterlibatan keamanan Eropa terkait konflik Rusia dan Ukraina, serta kebijakan di Timur Tengah yang melibatkan hubungan dengan Israel, Arab Saudi, dan Iran. Selain itu, isu-isu transnasionalisme seperti perubahan iklim dan kesehatan global juga mempengaruhi perhatian dalam kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, konsep isomorfisme institusionalis menjelaskan bagaimana organisasi di dalam suatu bidang tentu cenderung meniru satu sama lain, baik karena tekanan eksternal koersif, ketidakpastian yang mendorong peniruan model sukses mimetik, maupun pengaruh profesionalisme dengan jaringan pendidikan normatif.
Lalu kita juga membahas mengenai integrasi antara negara berkembang melalui berbagai tahap mulai dari free trade area yang menghapus tarif seperti tetapi mempertahankan kebijakan perdagangan masing-masing negara, yaitu custom union, common market, economy union, politik union. Contohnya adalah Mercosur di Amerika Serikat yang berupaya menjadi pasar bersama, tapi belum sekuat Uni Eropa karena masih banyak tantangan internal dari anggotanya. Lalu next kita masuk ke week 6. Yaitu pada week 6 kita itu mempelajari struktur keamanan internasional kontemporer yang dikaitkan dengan sejarah. Sejarah itu menunjukkan bahwa setiap peristiwa itu merupakan akibat dari peristiwa masa lalu. Dan dari pengalaman empiris itulah teori keamanan lahir. Dalam sistem internasional anarkis, negara itu harus berjuang untuk bertahan hidup dan kekuatan baik ekonomi maupun militer. Menjadi faktor utama dalam menciptakan tatanan di tengah ketidakteraturan. Dalam perspektif realis, dominasi kekuatan, konflik, dan perang dianggap tidak terhindarkan, seperti yang terjadi pada Perang Dingin yang berbasis ideologi. Liberalis itu berpendapat bahwa konflik terjadi karena kurangnya kerjasama, sehingga lahirlah teori seperti Democratic Peace Theory, serta organisasi internasional untuk mediasi konflik. Sementara itu, konstruktivis menekankan bahwa identitas dan norma sosial membentuk keamanan. Ancaman bukan hanya soal politik atau kekuatan fisik, tapi juga dipengaruhi oleh cara negara melihat satu sama lain. Contohnya, Amerika Serikat menganggap Korea Utara sebagai ancaman karena perbedaan nilai dan identitas. Postkolonialisme dan feminisme menyoroti ketimpangan kekuasaan antara negara Global North dan Global South, serta dominasi laki-laki di kursus keamanan. Secara historis, keamanan internasional itu berevolusi sejak Westphalia Treaty yang membentuk konsep negara berdaulat lalu berkembang ke sistem multipolar yang akhirnya memicu Perang Dunia. Muncullah Liga Bangsa-Bangsa dan Perang Dingin yang mengarah pada deterrence nuklir. Setelah Perang Dingin, ancaman keamanan bergeser dari konflik antar negara ke perang sipil, terorisme global 9/11, dan ancaman baru seperti perang cyber, perubahan iklim, serta persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Keamanan global dan regional itu intinya saling berkaitan. Keamanan regional melibatkan aktor negara, organisasi regional untuk mencapai ancaman di kawasan tertentu. Sementara keamanan global mencakup ancaman lintas batas seperti persaingan kekuatan global, proliferasi nuklir, dan keamanan cyber. Konflik regional juga bisa meningkatkan menjadi konflik global. Seperti yang kita pelajari dari sejarah seperti invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada NATO, krisis energi dan invasi dunia. Sebaliknya, isu keamanan global juga memerlukan kerjasama tingkat regional, contohnya dalam memerangi terorisme, di mana negara-negara Timur Tengah bekerja sama dengan aktor global seperti Amerika Serikat, PBB, dan NATO. Lalu next kita masuk ke minggu terakhir yaitu week 7. Pada pembelajaran minggu ini kita membahas dan memperdalam mengenai tantangan sistem ekonomi, mazhab pemikiran ekonomi, kebijakan ekonomi, serta isu-isu ekonomi global seperti perang dagang dan perang ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi yang dibagi menjadi tiga, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Kami mempelajari perbedaan fundamental antara kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, di mana kapitalisme itu menekankan kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi dengan mekanisme pasar bebas yang mengatur produksi, distribusi, dan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran. Sebaliknya, sosialisme itu mengutamakan kepemilikan kolektif dengan keterlibatan negara dalam sektor-sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan melalui redistribusi kekayaan, pajak progresif, serta regulasi yang ketat. Namun kelemahannya mencakup kurangnya insentif inovasi, efisiensi rendah akibat birokrasi, dan beban pajak yang tinggi. Selanjutnya adalah komunisme, yang merupakan bentuk ekonomi terpusat yang meniadakan kepemilikan pribadi dengan pemerintah mengendalikan seluruh aspek ekonomi. Sistem ini menjanjikan kesetaraan sosial dan menghilangkan eksploitasi tenaga kerja, tetapi seringkali gagal karena kurangnya kebebasan individu, tidak adanya insentif kerja keras, serta rendahnya efisiensi ekonomi akibat ketiadaan kompetisi dan inovasi. Kita juga mempelajari mengenai mazhab pemikiran ekonomi, yaitu mazhab klasik yang menekankan mekanisme pasar dan konsep invisible hand Adam Smith. Yang kedua, mazhab Marxis yang mengkritik kapitalisme dengan menyoroti eksploitasi kelas pekerja dan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, mazhab Keynesian yang mengusulkan intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatasi krisis dan stabilitas. Mazhab neoklasik yang menekankan efisiensi pasar dan rasionalitas individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Mazhab neoliberal yang mengadvokasi deregulasi dan privatisasi, menekankan peran institusi dalam menjaga pasar bebas. Mazhab institusionalisme
yang melihat institusi sebagai faktor utama. Dan terakhir, Mazhab Ekonomi Politik Internasional atau EPI membahas bagaimana ekonomi global berinteraksi dengan politik termasuk konsep merkantilisme dan liberalisme ekonomi. Selanjutnya kita juga masuk ke kebijakan fiskal dan moneter, di mana kami juga membahas dua instrumen utama kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran negara dan penerimaan dari pajak. Ini terbagi menjadi ekspansif dan kontraktif, di mana ekspansif itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja negara meskipun berisiko defisit. Lalu yang kontraktif itu untuk mengendalikan inflasi dengan membatasi pengeluaran dan menaikkan pajak. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga agar ekonomi tetap stabil. Ini juga terbagi menjadi ekspansif yang meningkatkan jumlah uang beredar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan kontraktif yang membatasi jumlah uang beredar untuk menekankan inflasi dan mencegah gelembung ekonomi. Terus terakhir adalah kita mempelajari perang dagang dan perang ekonomi dalam minggu ini. Di mana kami juga mempelajari fenomena perang dagang di mana suatu negara itu menaikkan tarif impor untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri, yang hal ini seringkali dipicu oleh ketidakseimbangan perdagangan seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Faktor teknologi dan ketegangan politik juga memperburuk perang dagang. Nah, selain itu, perang ekonomi merupakan penggunaan kebijakan ekonomi secara agresif untuk melemahkan negara lain, misalnya melalui sanksi ekonomi, blokade perdagangan, manipulasi mata uang, atau pembatasan akses ke pasar global. Contohnya adalah sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Rusia. Kesimpulannya, pada minggu ini kita mempelajari memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem ekonomi berbeda dengan pengelolaan sumber daya, peran pemerintah dalam ekonomi, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap stabilitas nasional dan global. Segitu saja dari saya. Jika memang ada perkataan yang salah atau pemikiran atau asumsi saya yang salah, saya menerima feedback dari Pak